Sun Rahayu Balarea Waluya Asma Pangestu Hibar Pangriksa. Salam, segala salam. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Nyimas Dewi Larasati. Masih bersama narasumber kita, beliau Kang Raga. Sehat selalu Kang Raga. Puji mana selalu berseri, bahagia dan banyak rezekinya. Amin. Awet muda juga ya. Juga saya selalu doakan, Kang Prabu juga selalu doakan pemirsa setia channel Prabu dan Ratu selalu bahagia, awet muda, banyak rezekinya juga ya Kang Prabu. Amin. Apalagi setelah menonton tayangan nih Prabu dan Ratu, wow, makin pokoknya makin dan semakin lah. Nah, sesuai tadi ya judul yang sudah terpublish, yaitu ilmu akhir zaman ini akan menghentikan segala bentuk kebiadaban. Ini sangat menarik loh Kang Prabu. Dan sangat luar biasa sekali. Memangnya keilmuan apa dan seperti apa? Mohon jelaskan Kang Prabu. Para pemirsa ini tentunya penasaran. Judulnya ada sudah wow. Keilmuan akhir zaman. Ilmunya ini berupa ilmu bela diri. Ilmu bela diri. Benar-benar mampu membela diri, membela keluarga, siap, membela bangsa, bahkan membela bumi. Wow. Ilmu bela diri ini. Ilmu bela diri ya. ya. Jadi bukan hanya sebatas membela diri, tapi juga membela keluarga, ya. Membela bangsa dan membela bumi. Itu luar biasa yang bangsa. Ya, jadi kalau keilmuan bela diri yang lainnya ini kan sifatnya itu ada. Ya, pasti jurus-jurus yang sifatnya menyerang, menyerang ataupun menangkis. Betul. Itu pasti ada keilmuan yang lain. Siap. Ya kan? Jadi yang namanya ini jurus-jurusnya ini sudah dipersiapkan. Sudah dipersiapkan, siap. Untuk menyerang dan menangkis. Iya. Gitu lah ya. Artinya ada mutus lah, ada musuh gitu ya. Artinya memang menghendaki ada musuh kan di situ loh. Mencipta. Ya. Mencipta dengan daya ciptanya, ya kan? Akan terjadi musuh. Nah, betul. Ya, otomatis ya dengan keilmuan bela diri yang seperti itu diuji dong, pasti. Ya kan? Pasti diuji dengan kehadiran dari musuh. Betul. Yang mungkin menyerang. Ya, atau bahkan kita diuji karena kita menjalani keilmuan itu sehingga adik-adikku ya, mencoba gitu loh, ya kan pasti ada keinginan untuk itu kebanyakan ya, ya pasti ya karena ada daya cipta seperti itu untuk menangkis dan menyerang gitu, ya. Jadi sangat berbeda sekali dengan keilmuan akhir zaman ini. Yaitu berupa keilmuan Sah Bandar Karimadi, ya, berupa ilmu bela diri, bela keluarga, bela bangsa dan bela bumi. Ya, jadi keilmuan Sah Bandar Karimadi atau keilmuan akhir zaman ini sama sekali tidak ada jurus-jurus yang sifatnya menyerang ataupun menangkis. Siap. Jadi jurus-jurusnya ini sifatnya ini adalah penyelarasan, ya, penyelarasan dengan unsur-unsur alam dan inti alamnya, ya, dengan unsur air atau dengan inti air, ya, unsur dan inti api, ya, dengan inti dan unsur tanah atau bumi, ya, dengan inti dan unsur angin, dengan inti dan unsur nyawa, di mana ya seluruh kehidupan yang ada di bumi ini ya, tersusun dari unsur-unsur itu, termasuk manusia. Ya, memang
terbentuk dari unsur-unsur dan inti yang sempurna manusia gitu loh ya. Betul. Nah, karena sifatnya menyelaraskan atau mensinergikan ya, dari niatnya saja kan mensinergikan, mensenyawakan gitu kan, dari niatnya dari keinginannya, dari daya ciptanya, begitupun terbentuk dalam perilakunya adalah persenyawaan ataupun penyelarasan, sinergi dengan alam. Betul. Sehingga yang terjadi ya otomatis tidak akan pernah menemukan musuh. Iya, karena kan, ya selaras senyawa ya. Iya, selaras dan Betul. senyawa gitu loh. Ya kan? Otomatis sekali lagi tidak akan pernah ketemu dengan musuh ya, apalagi menggunakan jurus untuk melawan musuh. Menyerang musuh. Betul. Atau bahkan menangkis serangan dari musuh. Betul. Ya. Nah, karena kita ini sinergi atau selaras dengan alam, minimalnya niat kita lah dulu ya. Niat kita dan upaya kita benar-benar untuk mensinergikan diri atau mensenyawakan diri dengan alam ya. Makanya alam ini pasti melindungi ya kan? Pasti menjaga, pasti mengawal. Pastilah. Ya, pasti mengayomi. Pasti juga memfasilitasi. Gitu. Betul, sepakat. Betul. Ya. Jadi keilmuan Syah Bandar Karimadi atau keilmuan akhir zaman ini benar-benar memang ya terbukti ya menghentikan segala bentuk kebiadaban. Ya, kebiadaban yang ditimbulkan oleh tadi berbagai ilmu bela diri ya, yang sifatnya menyerang ataupun ya? menangkis ya. Betul. Ya otomatis kan punya keinginan untuk itu. Siap. Ya. Juga berbagai keilmuan dan teknologi ya, yang sifatnya juga menyerang, bahkan membunuh, bahkan membinasakan ya kan, dengan ilmu teknologi berupa persenjataan ya kan. Nah ini kan terjadinya berbagai macam kebiadaban karena itu. Karena gitu, itu ya betul. Kan? Karena berbagai macam ilmu tersebut. Gitu loh, ya kan? Ilmu pengetahuan dan teknologi juga berbagai macam ilmu bela diri yang sifatnya itu tadi menyerang dan diserang. Ya, menyerang dan menangkis. Menangkis ya. Menyerang dan menangkis. Menyerang dan segala menangkis. bentuk kebiadaban yang terjadi. Ya. Sehingga harus Jadi, bela diri. Sifatnya di sini orientasinya berarti kan keluar diri. Iya, nggak ke dalam diri ya. Ya, berbeda sekali dengan keilmuan akhir zaman yang orientasinya ini adalah ke dalam diri. Iya kan, ke dalam bagaimana menggali berbagai potensi yang ada di dalam diri. Ini kan luar biasa. Betul kan Prabu. Ya. Kan? Ada potensi kekuatan inti alam gitu dalam loh. diri. Dalam diri gitu loh ya kan. Yang merupakan inti dari segalanya. Gitu, kan? Ada God partikel juga di situ kan. Pasti. Nah, kalau terus digali ke dalam ya lama kelamaan ketemu lah ya. Kekuatan yang maha dahsyat tersebut gitu loh, kan. Nah, jadi ya keilmuan akhir zaman ini sama sekali tidak menimbulkan kebiadaban, justru membentuk satu peradaban ya, yang terjadi dalam diri kita seperti apa. Contohnya lah ya, contohnya ya, dan berbagai warga Syah Bandar Karimadi ini kan rata-rata mereka ini dari para preman ya, iya betul ya, para korban narkoba juga ya, para pelaku-pelaku kebiadaban, para pelaku-pelaku kejahatan rata-rata ini ya. Saya sendiri pernah mengalami berbagai macam kebiadaban, mudah marah. Ya, temperamen juga ya kan. Tapi dengan mengolah keilmuan akhir zaman ini ya kan, kebiadaban itu tertekan. Nah itu gitu yang saya maksudkan, sedikit demi sedikit dalam diri kita. Betul. Amarahnya mudah terkontrol. Ya kadang malah kita nggak betah marah ya. Iya, nggak betah. Aduh. 1 menit saja ya kan, kemarahan itu tersimpan di dalam dirinya, rasanya siksaan.
setan. Betul, gitu. betul, Ya betul, kan? betul. Ya. Jadi lebih suka cengar Dengan ya. Mau dibilang orang gila ya sama enggak, ya kan? karena kita udah nggak urusan, nggak gitu urusan loh. dengan apapun orang yang dibilang tentang kita. Yang penting gitu kita loh. tidak merugikan orang. Iya, kan seperti nyata memang menghentikan berbagai macam bentuk kebiadaban, ya, terutama di dalam diri para pelaku keilmuan akhir zaman ini. Contohnya ini sudah ribuan, termasuk kita, gitu kan, yang seringkali melakukan berbagai kebiadaban. Iya, ya jujur saja lah ya. Ya, jadi tapi nggak masalah, itu suatu prestasi. Iya, prestasi. Memang prestasi ya. Prestasi dari keilmuan ini. Ya. Jadi itulah yang dimaksud ilmu akhir zaman ini untuk menghentikan berbagai macam kebiadaban yang selama ini kita lihat terjadi, bahkan ya semakin hari semakin mengerikan kan Prabu ya, memuncak ya, dan memuncak betul gitu, ya kan? Jadi keilmuan akhir zaman ini adalah membentuk keseimbangan antara IQ, ya, intelektual, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan transendental. Seimbang, betul. Seimbang ya, kecerdasan yang terbentuk dengan mengolah keilmuan akhir zaman ini adalah kecerdasan yang seimbang antara kecerdasan intelektualnya, emosionalnya, spiritualnya, dan transendentalnya ini seimbang. Nah, selama ini ya masyarakat hanya mengandalkan intelektual, gitu kan. Makanya ya kehidupan yang terjadi ya ini isinya cuma akal-akalan. Iya, akal-akalan ya, terbiasa main akal, ya akhirnya akal-akalan. Itu fakta ya pemirsa ya, jangan tersinggung. Fakta yang terjadi di lapangan, di masyarakat seperti itu. Ya. Berbagai tindak kebiadaban ditutup-tutupi, ya, serapi mungkin dengan akalnya, tapi tetap saja terbongkar. Yang namanya menyimpan bau yang busuk, menyimpan bangkai ataupun kebusukan, ya pastilah akan tercium, akan terbongkar, ya. Apalagi sudah membusuknya, udah bertumpuk-tumpuk. Mau seperti apa ditutupi Kang Prabu ya? Iya, apalagi dengan kemunculan dari keilmuan akhir zaman ini. Jangan harap deh akan selamat ya. Ya Kang Prabu, masyarakat yang sudah berbuat biadab segeralah bertobat. Nggak peduli apapun jabatannya, apapun kedudukannya, nggak akan ada yang bisa lari. Jadi kalau sudah mulai terasa rasa takutnya, segeralah berlindung. Minta pertolongan sama kami boleh. Kalau jaim nggak mau ya minimalnya udah hentikanlah. Iya, hentikan gitu ya. Jangan diterusin, jangan ditutupin dan diopola, diakal, enggak akan pernah berhasil. Malah jadi makin yang korupsi ya kembalikan uangnya. Iya kan? Kayaknya ya sayang Kang Prabu. Ya dikembalikan uangnya. Kembalikan uangnya lah. Kasihan loh. Melalui kami juga bisa. Iya, melalui kami bisa. Jadi nanti bisa biar Kang Prabu diolah. katanya. Iya. Jadi diolah nanti gitu. Diolah bagaimana biar menjadi harta yang betul-betul bermanfaat. Iya betul. Ya, bagi orang banyak. Bagi orang banyak. Gitu loh. Jadi tidak membawa malapetaka. Siap. Ya, karena energi Sah Bandar Karimaju ini bersifat menetralisir, gitu. Betul. Mensenyawakan, mensinergikan, gitu. Betul. Makanya pasti aman, gitu. Ya, itu seperti itu. Jadi ya sekali lagi bahwa keilmuan akhir zaman ini membentuk kecerdasan yang seimbang, ya, di mana kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan transendental ini tidak pernah didapatkan dengan keilmuan
lain. Betul ya. Yang seimbang ya. Yang seimbang. betul-betul seimbang. Jadi itu tidak pernah didapatkan dengan keilmuan yang lain ya. Agama yang diharapkan bisa ya membentuk kecerdasan emosional. Ya. Agama pun gagal. Rata-rata para pelaku agama ini ya akal-akalan. Ya, akal-akalan. Yang terjadi itu kayak macam kita dibenturkan ya. Iya, jadi gampang memusrik-musrikan orang, gampang bilang agama kita yang masuk surga, padahal ya belum tahu masuk surga enggak, nyatanya hidup di sini aja udah penuh kesesaraan ya. Mengkafirkan, bahkan sesaji yang merupakan itu milik dari nenek moyang kita, leluhur kita itu berusaha dihilangkan, Kang Prabu. Gimana sih tamu mereka kan tamu, agama kan pendatang di negara kita. Betul. Yang namanya pendatang, namanya tamu ya harus santun dong. Benar. Sama tuan rumah. Tuan rumah ini kan nenek, kakek, ya kan Kang Prabu, janganlah diusir-usir, pemilik adat asal muasal. Ya, yang Kang Prabu sampaikan bahwa keilmuan Syah Bandar Kalimadi ini mau agama saja, budayanya, ya sukunya apa enggak masalah kan Kang Prabu. Iya, kita semuanya satu, saudara, ya kan? Semuanya juga semua agama itu mengajarkan surga. Iya. Gitu loh. Yang penting bagaimana selaras. Nah, itu maksudnya. Terjadi satu keseimbangan. Gitu. Iya, jadi jangan semena-mena. Jangan gitu semena-mena. Iya. Sudah bertamu terus berbuat semena-mena. Ini kan itu nggak tahu diri ya. Banget gitu loh ya kan. Bahkan leluhurnya, jangan diusik lah adat istiadat. Bahkan leluhurnya sendiri para tamu ini ya, leluhur para tamu ini pun pasti membenci. Ya iyalah. Anak cucunya gitu kan, yang bertamu tapi tidak tahu diri. Tidak tahu diri. Ya. Di sini kan bertamu ya. Kalau bertamu itu harusnya pulang. Iya. Tapi menetap. Ya nggak apa-apa sih menetap, nggak masalah, tapi yang santun, yang beretika gitu loh ya. Menghormati. Jangan menghormati pemilik rumah. Iya, jangan Kang Prabu candi ada sesaji mau dihancurkan loh. Itu gimana ceritanya Kang Prabu? Iya, itulah bentuk-bentuk kebiadaban. Dan ke gitu depan ya, jangan sampai hal tersebut terus terjadi. Maka alam pasti tidak akan pernah terima. Iya. Para leluhur nggak terima dong. Akan pernah terima. Iya. Ya, pasti akan menghukumnya. Ya. Kan orang tua itu sama anak sayang. Dikasih tempat tinggal di sini, Nusantara ini banyak sekali berkah, ya kan? Udah ngalap berkah di sini, pakai acara semuanya disesuaikan agamanya. Yo nggak boleh lah, segala semuanya disesuaikan agamanya, kan seperti itu ya.